Kembali hadir di depan kita semua topik terkini hasil telisik telik sandi. Mari kita sambut bersama. Ini dia. Selamat malam, halo guys. Ketemu lagi dengan gua. Sesuai dengan janji, setiap jam 8 malam di weekend kita akan ngobrol banyak. Kita akan cerita tentang apa sih yang lagi in pada hari ini atau dalam minggu ini yang Telik Sandi bisa bagi dengan semua sahabat-sahabat Telik Sandi dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat, jangan lupa ya, selalu semangat, jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga. Karena apa? Karena kita masih ingin berbuat lebih baik untuk orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Oke, Telik Sandi pada malam hari ini ingin sharing cerita. Nih kebetulan nih yang lagi ini khususnya buat para sahabat-sahabat Telik Sandi yang hobi goes. Kita akan bahas ada satu kejadian baru saja, masih hangat. Mungkin baru 2 hari yang lalu atau bahkan sehari yang lalu ya. Itu ada kejadian pesepeda yang ditabrak oleh kendaraan. Kita akan ulas kurang lebih kenapa sih hal itu bisa terjadi dan kira-kira nih siapa yang salah? Ya, kira-kira siapa yang salah menurut kacamata Telik Sandi. So stay tune terus di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Telik Sandi selalu berbagi informasi terkini agar kita lebih update dan tidak kudet. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya gua tayangin dulu video insiden kecelakaan yang beredar di grup sosial media. So saksiin videonya, amati, kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya seperti apa, kemudian kira-kira nih siapa yang salah. Oke, kita saksikan videonya. Nah, sudah disaksikan videonya? Pasti semua sudah berpendapat nih. Ada yang mungkin berpendapat sepeda yang salah, ada mungkin yang berpendapat mobil yang salah. Salah atau benar urusannya bukan di kita ya, tetapi kita boleh melakukan penilaian. Kenapa salah dan benar itu yang memutuskan adalah pengadilan. Kita sebagai masyarakat boleh menilai, boleh berpendapat, boleh berasumsi. Nanti kita akan ulas dari kacamata hukum seperti apa, kemudian dari sisi sosial juga kita akan lihat. Semua kita akan coba ceritakan satu persatu. Perlu sahabat-sahabat Telik Sandi ketahui bahwa pesepeda dan pejalan kaki itu golongan yang paling lemah di antara seluruh pengguna jalan. Ada sepeda motor, ada mobil. Nah, pejalan kaki atau pesepeda itu adalah golongan yang paling lemah. Makanya di dalam undang-undang dia diatur, teman-teman. Di dalam pasal 106 Undang-Undang tahun 2009 ya, nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Di situ disebutkan bahwasannya setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Lu bayangin nih, kalau lu bawa mobil, kalau lu bawa motor di jalan, lu diwajibin oleh undang-undang bahwa lu harus konsentrasi. Apa yang terjadi pada pesepeda itu? Ya tadi, hilang konsentrasi, mungkin si drivernya nggak fokus
sehingga nggak tahu ada sepeda di depannya langsung ditabrak saja. Kemudian diatur lagi loh teman-teman di pasal 106 di ayat 2-nya diatur lagi loh teman-teman, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan nih itu wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ya, jelaskan ya. Jadi kita kalau bawa mobil, bawa motor, bawa apapun di jalan raya, kita harus konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang jalan kaki, orang mau nyebrang, orang naik sepeda, tolong dahulukan. Gue pernah ada kejadian nih, gue mau nyebrang jalan nih, sampai gue itu bingung mau nyebrangnya nih. Kenapa? Kebetulan di jalan itu nggak ada trotoarnya. Salah nggak kita nyebrang situ nggak ada trotoarnya? Ya kalau di perkotaan mungkin ada ya trotoarnya, tapi kalau kita di perkampungan atau bahkan di daerah-daerah itu tidak semua ada trotoar. Maka ketika ada orang yang nyebrang, maka kita harus dulukan. Itu di dalam undang-undang disebutkan. Yang kedua, orang naik sepeda. Nah, ini buat sahabat-sahabat gue juga nih. Di setiap jalan ya, khususnya di ibu kota Jakarta tuh sudah ada trek. Ya udah ada jalan khusus untuk pesepeda. Tetapi untuk sepeda-sepeda tertentu nih ya, kayak road bike gitu ya, itu kalau dia lewat jalur sepeda itu kayaknya agak kurang pas ya. Kenapa? Di situ kan jalur sepeda mungkin untuk sepeda-sepeda yang santai ya. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat kita yang hobinya road bike itu pasti kenceng ya, mungkin sama motor atau mobil hampir sama tuh kecepatannya, bisa di atas 40 km per jam. Nah artinya dia akan berbagi jalan dengan kendaraan lain. Nah seperti yang terjadi di dalam video yang sudah teman-teman atau sahabat saksikan, itu kalau kita lihat tuh jenis sepedanya road bike ya, ngebut tiba-tiba di bundaran HI langsung agak ke tengah sepedanya, dan tiba-tiba ada kendaraan sedan Mercy ya warna hitam yang kemudian langsung nabrak. Nah di dalam undang-undang ini disebutkan juga bahwa pesepeda itu dilarang ya, dilarang artinya harus mematuhi peraturan bahwa sepeda itu harus di jalurnya, ada jalurnya. Tapi ketika dia tidak ada jalur, dia tidak ada jalanan sepeda, maka wajib tetap dia diutamakan. Sehingga kalau kita mau bicara apakah mobil yang salah atau sepeda yang salah, ya secara undang-undang sepeda itu wajib diutamakan. Nah lu bisa nilai sendiri nih guys, sepeda wajib diutamakan. Nah bagi kalian yang hobi berkendara, tolong sekali lagi utamakan para pejalan kaki dan pesepeda. Baik kalian yang biasanya juga naik motor, juga tolong utamakan pesepeda dan pejalan kaki. Karena itu di dalam undang-undang sudah diatur. Apapun itu judulnya, pasti kalian akan salah. Ya. Karena yang seperti gue udah bilang di awal tadi, pejalan kaki dan pesepeda itu golongan yang paling lemah ketika berkendara di jalan raya. Maka mereka harus diutamakan. Yang kedua, pesan gua kepada lu semua sahabat-sahabat Teliksan yang hobi sepedahan, please, boleh kita bersepeda tapi yang tertib. Enggak juga ketika lu bawa road bike lu harus di tengah-tengah lu salip-salip itu mobil, nggak lihat-lihat mana mobil yang kenceng lu tiba-tiba motong. Ya bukan masalah salah atau benar ya, tapi kan lu pasti nggak mau lu nya kenapa-napa. Kenapa? Tujuan lu sepeda itu pasti untuk nyehatin badan kan, bukan nyusahin badan lu. Itu pesan gua. Kalau sudah ada jalur sepedanya, silahkan kita bersepeda sesuai jalur. Tapi kalau kemudian itu tidak ada jalurnya, ya kita tertib lah ya, di pinggir gitu ya.
Ataupun kalau kita mau ke arah tengah dikit, ya kita tertib lah, sesuai dengan aturan ya. Supaya apa? Ya supaya tadi kita menghindari adanya kecelakaan. Jangan lu zigzag juga, itu yang berbahaya. Selanjutnya gue ingin bahas, ini kenapa nih pertanyaan gue. Drivernya kabur guys, abis nabrak kabur, bukannya nolongin ya. Kira-kira kenapa? Panik. Ya, gue dulu juga pernah nih, gue pernah kecelakaan, gue nabrak motor. Ya kok panik juga dulu. Semua orang akan panik ketika mengalami kecelakaan itu, tapi mestinya itu rasional kita berpikir. Ketika ada yang kita tabrak, ya kita berhenti dulu. Ketika melihat orang sudah geletak kayak gitu, ya masa malah diblindes dan malah kabur. Bukannya berhenti dulu, naikin mobil, bawa ke rumah sakit. Nah itu kan akan terlihat bahwa kita berempati, kita tidak sengaja. Karena di dalam aturan undang-undang lalu lintas ini disebutkan juga ada upaya ganti rugi. Jadi kalau ada kecelakaan, wajib hukumnya ya pengendara tadi mengganti seluruh biaya pengobatan sampai dengan biaya kalau meninggal, ya itu harus diganti. Di luar pidananya tetap bisa berjalan. Kemudian pesan gue selanjutnya, lu boleh olahraga, tapi lu harus lihat-lihat sikon juga. Dengan kondisi COVID sekarang ini, ya mestinya kita tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker guys. Banyak yang gue lihat para pesepeda ini mungkin ngerasa sudah di luar tidak pakai masker ya. Tetap pakai masker ya, walaupun bukan masker yang sangat rapat ya, kenapa buat sesek juga. Tapi masker itu akan lebih baik untuk mencegah kita dari penularan COVID. Lu nggak tahu orang yang di depan lu naik sepeda itu tahu-tahu bersin, terus ada droplet yang lagi terbang tahu-tahu nempel masuk ke dalam hidung lu, kan lu nggak tahu juga. Jadi selalu jaga kesehatan, jaga diri kalian, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan egois. Tetap konsentrasi, boleh kita cari keringat, tapi kita lihat juga kanan kiri. Boleh kita bersepeda, ngebut-ngebutan itu boleh, tetapi terukur sehingga tidak terjadi yang seperti di video teman-teman saksikan. Terima kasih malam ini sudah menyaksikan Telik Sandi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay tune terus di station podcast kesayangan lu semua. Dan see you.